Dan insya Allah Pak Dokter, ini untuk yang kedua adalah nanti untuk tanggal 7 kita orientasi bela negara yang nanti itu akan diisi yang pertama itu oleh KSP Bapak Muldoko, yang kedua nanti diisi oleh Pak Bobi dan Ketua HIPMI atau Polri, dan diisi oleh Mabes TNI yang akan dilaksanakan di Hotel Mewah tanggal 7. Ya, kalau bapak-bapak nanti hadir untuk sesi yang kedua berkenan, ya alhamdulillah. Artinya bapak-bapak ibu semua tetap bisa mengikuti rangkaian program masyarakat cinta Masjid Indonesia. Yang ke depan itu kita tata kelola fungsionalis masjid untuk bela negara. Baik, terima kasih teman kita. Ada satu lagi, Pak Ustadz Muslim selaku koordinator. Ya, bagaimana tentang tata kelola masjid untuk di pemilu ini kita menciptakan suasana yang sejuk, damai di dalam masjid, tidak ada bentrok-bentrokan dan tidak ada perpecahan. Itulah harapan kita. Kami juga di MCMI Bapak-bapak menyiapkan tim advokasi untuk masjid, Pak. Jadi kalau ada masjid-masjid yang bermasalah atau masjid yang memang dibuat masalah, kami MCMI telah menyiapkan tim hukum, tim advokasi yang akan nanti membantu menyelesaikan sampai di ranah hukum. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dokter. Pak Dokter juga langsung saja memperkenalkan diri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat ya. Ini kayaknya Bang belum kena teh manis tinggi kayaknya mungkin Bang ya. Makanya kurang semangat. Kopi ya. Nah, ya. Kalau urusan kopi nanti langsung sama abang kita ini Bu ya. Oke, baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan. Di antaranya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa merasakan, dan juga banyak menikmati keindahan-keindahan hidup yang kita rasakan. Artinya saya ingin menyampaikan dalam tema kita di sini adalah seputar tentang seminar, yakni konsolidasi dan deklarasi. Namun sebelum saya masuk menjelaskan tentang seputar seminar dan kemudian konsolidasi dan kemudian deklarasi, saya ingin memberikan dia dulu biar semangat dulu sama Bapak Ibu sekalian, ya. Semangat Bapak Ibu. Nanti kalau saya katakan MCM, nanti orang Ibu Bapak seluruhnya mengatakan masjid, ya. Nggak perlu banyak-banyak, 2 kali aja, ya. Oke, sepakat? Oke, baik. Saya katakan di sini MCM, jawab semuanya masjid, ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. MCM, MCM, sekali lagi. MCM. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Ya, kita berikan aplaus dulu, Pak. Nah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat yang berhadir di majelis ilmu yang berbahagia ini. Di sini saya diundang oleh abang kita Bang Ramadan untuk mengisi materi dalam acara seminar dan kemudian konsolidasi dan kemudian nanti akhirnya diakhiri dengan deklarasi. Pertama, untuk menghemat waktu, saya ingin sekilas menjelaskan tentang makna seminar, ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin kan bertanya-tanya nih, kira-kira bahasa-bahasa yang digunakan ini kan mungkin kan terlalu ilmiah ini Bang ya, karena ini kan dalam skup akademik ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya
seminar itu adalah diskusi ilmiah, ya, masih dalam tatanan diskusi, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita hari ini masih berdiskusi, ya, masih ingin menyatukan ijtihad, ya kan? Atau mungkin ada kira-kira usulan, saran dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa kita konsolidasikan, ya. Makanya hari ini acara yang sangat mulia ini kita akan melaksanakan seminar, ya. Seminar itu artinya mendiskusikan secara akademik, ya. Jadi kalau misalnya seminar itu bisa dipahami adalah sebagai wadah untuk bertukar pikiran sementara, ya. Jadi kalau misalnya seminar ini diartikan sebagai tempat wadah bertukar pikiran sementara, maka ketika sudah kita nanti mengijtihadkan atau merumuskan di dalam hati atau mendiskusikan dengan kawan-kawan sebelah, ya kan? Baru kita memasuki acara konsolidasi. Gitu Bang Rahman, ya. Jadi kemudian konsolidasi itu Bapak Ibu yakni memberikan kemufakatan, ya kan? Jadi konsolidasi itu memberikan nilai mufakat agar kita ini semua ini sepakat dan satu komando, kira-kira begitulah, ya. Jadi itulah konsolidasi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian diakhiri dengan deklarasi, ya. Insya Allah nanti setelah nanti seminar konsolidasi, baru kita sama-sama akan mendeklarasikan, ya. Memang kalau kita melihat dari tema ini Bapak Ibu, di sini ada masyarakat cinta masjid. Saya pikir kenapalah wadah ini dibuat, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita ini lebih sering datang ke masjid, ya. Agar kita ini cinta dengan masjid, ya. Dalam tema kita hari ini adalah peran masjid dalam menjaga stabilitas nasional pada pemilu damai 2024 di Sumatera Utara dengan luber, jurdil menuju Indonesia maju. Ya, baik, saya akan mengulas satu persatu di sini, Bapak Ibu. Ya, pertama dalam tema ini kita membicarakan ada 4 objek. Ya, yang pertama kita cerita tentang masjid. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang stabilitas nasional. Kemudian kita berbicara tentang pemilu damai 2024. Dan kemudian terakhir adalah kita cerita tentang Indonesia maju. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki, yang tak wajar ini kepada Bapak Ibu sekalian, agar kita ini mudah-mudahan bisa mendapatkan setawar sedikit, ya kan? Karena memang Bapak Ibu di akhir-akhir tahun ini dan kemudian menuju kontestasi pemilu 2024 ini agak musik terulang-ulang lagi seperti pemilu 2019, gitu pengabarannya. Seakan-akan ada lagi istilah kampret sama cebong, ya, tapi itu nggak ada lagi, Bapak Ibu, ya. Semuanya calon-calon presiden kita ini adalah semuanya muslim, seperti sudah dikatakan oleh sekretaris kita tadi, ya. Jadi Bapak Ibu tak perlu khawatir, tak perlu banyak pikiran, mana saja yang menjadi ijtihad, ya, itu sah-sah saja, ya. Tidak ada semacam polarisasi, ya. Memang zaman sekarang ini kan agak-agak rawan, ya. Saya juga kadang-kadang kalau menyampaikan, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sampaikan kan sebenarnya gagasan-gagasan, contoh, ini contoh Bapak Ibu, ya. Saya sampaikan misalnya gagasan-gagasan Pak Prabowo, misalnya, ini contoh, ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang miring misalnya di kampung kami sana, ya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya perlu kita sebenarnya ini banyak membaca. Dan kemudian bagaimana kita menganalisis, ya, bagaimana kita gunakan akal, ya. Makanya setiap seminar saya selalu menyampaikan,
kalau persoalan hati ini persoalan-persoalan akidah saja, ya, persoalan agama, kemudian persoalan-persoalan perintah Allah, ya ini dengan hati. Tapi kalau persoalan-persoalan politik ini, maka gunakanlah akal, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Baik, yang pertama dalam tema hari ini adalah kita berbicara tentang masjid. Masjid ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita ketahui bersama berasal dari kata sajadah yasjudu masjidan, ya kan? Jadi masjid itu awal katanya secara tekstual diartikan adalah sebagai tempat orang sujud, ya. Dan kemudian jatuhlah dia pada isi makannya menjadi masjid, ya, artinya tempat orang-orang yang sujud, ya. Itu yang pertama. Kemudian masjid ini yang perlu kita pahami adalah memiliki beberapa fungsi, ya. Yang pertama yang sudah kita ketahui dalam luar kepala adalah yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu Bapak Ibu yang pertama fungsinya untuk beribadah. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat, zikir, ya kan? Kemudian suruh, ya kan? Kemudian membaca Al-Quran, menyalurkan zakat, itu adalah salah satu fungsi masjid sebagai kegunaannya untuk umat manusia, ya. Jadi inilah Bapak Ibu sebenarnya fungsi masjid itu. Yang pertama adalah tempat ibadah, ya. Kemudian yang kedua adalah yakni masjid itu sebagai tempat sarana pendidikan, ya. Kalau misalnya kita melihat dalam perspektif sejarah peradaban Islam, bahwa masjid-masjid di zaman Rasulullah itu memang itu sebagai digunakan untuk memberikan edukasi, memberikan nilai pelajaran, ya, memberikan atau mentransfer ilmu dari seorang ustadz kepada jamaah, mentransfer ilmu dari guru kepada murid, ya. Jadi inilah sebenarnya fungsi masjid itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah bahwa masjid itu sebagai sarana untuk kegiatan aktivitas masyarakat. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita misalnya melihat bagaimana banyaknya aktivitas masyarakat umat Islam ini, apalagi kita di Indonesia ini, ya, kita di Indonesia ini mayoritas kita itu umat Muslim, semuanya lebih banyak masyarakat Muslim, ya. Jadi makanya masjid itu jangan sampai kadang-kadang, mohon maaf nih Bapak Ibu, kadang-kadang saya kebetulan kampung saya di Labuan Batu, ya. Saya berkendara dari Medan setiap pulang kampung, banyak kali saya tengok memang masjid itu tutup, Pak. Tutup, dikunci, bahkan pagarnya digembok. Kadang-kadang mohon maafnya mau buang air kecil saja pun kadang-kadang tak bisa, harus melompat pagar dulu, ya kan. Untungnya Pak, kadang-kadang itu tak sangkut pula presiden ke pagar itu, ya kan. Sempat sangkut dalam, ya kan. Dalam, iya Pak, dalam, ya. Saya tengok lagi misalnya dari daerah-daerah sana, kalau misalnya di atas jam 9 malam itu mati, saya tengok lampunya mati. Kadang-kadang uak-uak yang mau melewat kadang-kadang mampir dulu Pak, agak-agak pelan-pelan itu tengok, ya kan. Karena dipikir kok gerak-gerak di dalam masjid ini, karena mati semua lampunya Pak. Yang dihidupkan itu lampu yang 2 watt, kalau Bapak 2 watt, ya kan. Kadang-kadang antara remang-remang tapi tengok macam ada putih-putih di dalam, ya kan. Makanya seakan-akan memang masjid itu semakin seram ditengok. Jadi saya yakin di kampung kita ini, ya, di sini tak ada lagi masjid yang demikian, ya. Masjid itu digunakan sebagai tempat sarana dan peradaban umat Islam, ya. Jangankan itu Bapak Ibu, kebetulan saya menulis disertasi tentang pemikiran dan gerakan politik Muallim Haji Zainal Arifin Abbas. Itu disertasi saya, Pak, S3 saya. Dan kemudian disertasi itu sudah dijadikan buku, ya, dijadikan buku yang berjudul tentang politik dakwah. Nah, ini dia politik dakwah. Siapa itu Muallim Zainal Arifin Abbas? Yakni ulama, politisi
sekaligus pejuang pahlawan nasional yang hampir terlupakan. Saya pernah mengisi Bapak Ibu ceramah ya di kantor bupati, sudah saya sampaikan itu kepada Pak Wakil, sekarang jadi Bupati Pak Yusuf. Ini Pak, salah satu tokoh dari Serdang, saya bilang. Dia lahirnya di Sunggal, Sebanyaman, Sunggal. Ya, dia ini adalah Mu'alim Zainal Arifin Abbas. Ya, anaknya yang masih hidup pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, yakni namanya Bapak Profesor Dr. Muhammad As'ad. Dan sekarang beliau itu Ketua BKM di Masjid Al-Jihad Medan Baru. Nah, kalau Bapak Ibu pernah main di Masjid Al-Jihad Medan Baru, ya kan? Itulah anak beliau. Ya, anak beliau. Jadi Mu'alim Zainal Arifin Abbas ini, Bapak Ibu sekalian, dia ini adalah seorang tokoh perang juga. Dulu pernah melawan Belanda. Jadi dulu Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang sejarah, dulu Binjai itu kan satu itu. Jadi Sumatera Timur dia masuk Aceh sana. Jadi kemarin itu udah Sumatera Utara, ya. Jadi Sumatera Timur itu termasuk Binjai, Langkat, kemudian Langsa, ya. Jadi mereka itulah orang yang pertama kali mendeklaratorkan, memproklamirkan Indonesia ini merdeka, ya. Jadi bangsa ini juga Bapak Ibu tak terlepas dari peran para ulama-ulama, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita ini hari ini sekarang ini perang secara secara literasi, ya, literasi. Hari ini banyak kita ini agak sulit menulis. Jadi sehingga memang nanti di masa-masa yang akan datang, cucu-cucu kita, cucunya cucu kita lagi membaca banyak karya-karya kita yang belum tertuliskan. Jadi seakan-akan Sumatera Utara ini hanya diperjuangkan oleh yang bukan ulama dari umat kita maksudnya. Makanya Mu'alim Zainal Arifin Abbas itu dulu menjadikan masjid itu sebagai tempat strategi mengatur perang. Ya, itu yang harus Bapak ketahui. Artinya apa? Masjid bisa digunakan sebagai sarana ibadah, masjid bisa digunakan sebagai sarana pendidikan, kemudian masjid juga bisa dilaksanakan sebagai pusat peradaban umat, ekonomi umat, dan kemudian juga masjid bahagian daripada dilakukan untuk mengatur strategi perang. Ya, ini zaman dahulu. Kalau kita melihat dari sisi perspektif sejarah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sebenarnya hal-hal yang harus diketahui tentang masjid. Ya, tadi saya katakan masjid itu sebagai sarana untuk orang sujud, tapi juga masjid itu digunakan sebagai pusat peradaban umat Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kalau kita hubung-hubungkan sebenarnya Bapak Ibu, kita ini termasuk orang yang cinta masjid atau tidak? Ya kan? Apakah kita ini bahagian daripada orang yang cinta masjid, atau memang kita ini harus menjadi orang yang jauh dari masjid? Jadi Bapak Ibu membangunkan masjid itu secara tekstual tadi, tidak hanya masjid itu digunakan hanya untuk hal-hal yang wajib saja, ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ramadan, ya, sekretaris, ada masjid di Jogokarian Yogyakarta. Itu Pak, mohon maaf, kas saldonya 0, ya, 0. Saya pernah mendengarkan juga di Yogyakarta. Artinya apa Bapak Ibu? Tak sempat memang uang itu disimpan, dibungakan. Begitu dikasih masyarakat, pagi malamnya langsung dibagikan. Begitu Bang ya. Nah, jadi itulah Bu, Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Jadi kadang-kadang Bu, kalau kita lihat memang di daerah-daerah kita ini, masjid ini kadang-kadang banyak megah kurang megah lagi, ya kan? Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu, orang-orang sekelilingnya masih ada pula kadang-kadang yang belum makan, ya kan? Masih yang lapar, yang terlilit hutang, ya kan Bu? Terlilit kredit, ya kan? Makanya ini yang menjadi PR besar bagi kita. Makanya antara umat Islam ini dengan kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan, ya. Berbicara tentang umat Islam yang mayoritas ini, kita tidak bisa berbicara misalkan tentang perekonomian umat, ya. Karena memang hubungan antara ekonomi, kemudian kemakmuran, dan kemudian kesejahteraan ini memang tidak bisa dipisahkan.
Makanya tadi saya baru ada acara kegiatan di Hotel Aditya, sarapan bersama dengan Pak SBY. Pak SBY menyampaikan bahwasanya cita-cita bangsa Indonesia itu pertama adalah dengan adil dan makmur katanya. Jadi kalau misalnya makmurnya belum dapat, pinomatlah adilnya dulu katanya, ya kan? Nah, kalau adilnya sudah dapat, maka ada semacam kemakmuran di dalam hati, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cerita tentang stabilitas nasional, ya. Stabilitas nasional ini bagaimana dinamika kondisi bangsa hari ini, Bapak Ibu, ya kan? Hari ini mohon maafnya kita melihat, ya, kita sekarang ini kan butuh pemimpin, ya, pemimpin yang memang sensitif, yang betul-betul hati nuraninya untuk rakyat, ya kan? Bagaimana kalau kita melihat hati nurani untuk rakyat, artinya tidak lagi memikirkan keluarga-keluarganya, ya kan? Bisa mungkin Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, mana calon-calon presiden kita ini yang memang tidak lagi berpikir tentang dunia, ya? Mana yang tujuannya untuk akhirat, maka itulah yang harus kita dukung. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita berbicara tentang usia, ya, usia. Kalau misalnya usia calon presiden itu memang cenderung lebih tua, maka kalau kita bisa katakan kecintaan kepada dunia itu semakin kecil, ya. Jadi makanya kalau misalnya ada misalnya yang lebih kepada cerita tentang keduniaan, maka sebenarnya dalam perspektif agama kita melihat dari sisi usianya. Kalau misalnya laki-laki ini misalnya sosok usia yang memang cenderung, ya kan sudah sudah tidak lagi terlalu memikirkan keduniaannya, maka bisa berpotensi salah satu calon pemimpin itu adalah keinginannya untuk berbakti kepada rakyat, untuk berjuang bagi bangsa dan negara ini sangat kuat, ya. Makanya kita lihat lagi Bapak Ibu, saya nggak perlu sampaikan identitas calon presidennya, tapi yang penting bisa Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana orang yang sosok yang benar-benar ingin mensejahterakan rakyatnya, ya. Kalau cerita kekayaan, mohon maaf ya Pak, udah kaya-kaya nih orang ini semua, ya kan? Ya, oke, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita cerita tentang pemilu damai, ya. Mari kita ciptakan Bapak Ibu pemilu yang damai. Ya, damai itu artinya rukun. Jangan lagi ada saling ejek mengejek, ya. Jangan lagi ada saling hina menghina, atau misalnya saling tak kawan, tak cakapan gara-gara pilpres, ya kan? Ini bahaya ini. Ada lagi Bang Ramadan di daerah Medan sana yang hampir mau cerai gara-gara pilihan beda. Ini juga bahaya ini Bapak Ibu, ya kan? Aku yang satu Bang, aku dua, satu aku Bang. Jangan sampai selesai di kantor pengadilan, ya. Kita kan sudah melihat Bapak Ibu macam mana pergerakan dinamika presiden pilpres masa lalu, ya kan? Yang hari ini kawan, besok sudah jadi musuh, ya kan? Yang musuh dulunya bisa jadi berkawan. Nanti orang itu berkawan, kok masih musuhan aja, ya kan? Nah itu bahaya. Apalagi yang suami istri, ya ini rawan ini, ya Bu ya. Jangan sampai terlalu kita membenci calon presiden ataupun pasangan-pasangan yang lainnya, ya. Oke, baik. Sebagai mengakhiri daripada tema kita pada hari ini, yakni menuju Indonesia maju, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sekedar pencerahan, ya. Bangsa ini memang bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar, bangsa yang membutuhkan tenaga, energi dan juga kemaslahatan untuk rakyat banyak, ya. Kita juga ingin hidup kita ini sejahtera semua, saya yakin itu. Tapi jangan kita pisah-pisahkan antara umat Islam dengan kekuasaan, ya. Jadi kalau misalnya umat Islam itu dipisahkan dengan kekuasaan, nanti orang lain yang masuk yang mendekat, ya kan? Orang lain itu adalah yang menjadi menteri-menterinya, kan itu. Makanya tugas kita umat Islam tak boleh dipisahkan dengan kekuasaan, ya kan? Jangan ada unsur-unsur benci di dalam hati. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita melihat, ya, kondisi bangsa ini, mana kira-kira yang tepat
pemimpin Indonesia nanti di tahun 2024 ya. Saya yakin semua di sini sudah mengerti dan sudah paham bahwa kalau saya tanya, ini kan saya ditanya di Bapak Ibu ya kan. Saya perhatikan calon presiden ini, memang saya tengok memang kalau dalam perspektif pemikiran saya ya kan, memang ini ada di dalam diri Pak Prabowo ya. Ini menurut saya ya. Nah, baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting harus kita ingat. Dan kemudian sebagai penutup daripada acara seminar konsolidasi dan deklarasi ini, insya Allah nanti setelah ini kita sama-sama deklarasi Bapak Ibu ya kan. Nah, jadi ingatkan aja bahwa pemimpin itu adalah kewajiban untuk umat Islam, untuk kemaslahatan umat Islam ya. Baik, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah hampir jam 12, itulah sisa-sisa tenaga dalam hidup saya itu. Bersama memakluminya. Kita pun nggak lama-lama 5 menit saja. Walaupun 5 menit, yang penting penuh dengan cinta. Masyarakat cinta Masjid Indonesia. Kalau udah masyarakat cinta sama masjid, yang di depan ini udah ahli surga semuanya, insya Allah. Ibu, bapak-bapak, hadirin yang hadir hari ini, para alim ulama yang mewakili ustaz-ustazah dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tadi barusan kita mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Rizky, sangat mencerahkan. Apa yang disampaikan tidak bertele-tele, karena banyak hadir hari ini, prinsipnya yang hadir hari ini semuanya sepakat ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih. Nah, udah mulai senyum-senyum masuk Bapak ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu, harapan kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah, yang hadir hari ini adalah para ustaz, para dai, para ketua majelis taklim yang sebenarnya belum diucapkan udah tahu nama maksud dan tujuannya nih, Pak Dokter ya kan. Cuma selalu juga Pak Dokter duluan yang mengucapkan tadi ya kan. Tepuk tangan dong Pak Dokter Rizky ya kan. Masya Allah. Memang kita harus merah putih. Apapun kita ganti bendera kita ada 3 warna merah putih ya kan. Pak Dokter duluan merah putih. Kalau Pak Dokter merah putih, kita pun siap merah putih juga ya kan. Takbir. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat rangkaian tadi yang menyampaikan berbicara di depan ada pondok pesantren mewakili Ustaz Hayat, bahwa pondok pesantren kita ini programnya tahun ini adalah 1000 santri untuk umat di tahun 2023 untuk Deli Serdang. Artinya kita menampung 1000 santri baik anak yatim, tidak mampu maupun yang mampu untuk bersekolah di pondok pesantren Nurul Quran ini. Jadi kami berharap dengan kita hadir para dai ustaz-ustaz di sini, bagi mereka anak-anak kita yang tidak mampu, yang anak yatim dan juga yang mampu bersekolah kembali, karena ini program, salah satu program kita hadir di sini. Juga tadi program kita ini perahunya adalah MCMI, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia. Yang tadi Kakanda Erwin Ramadhani telah menyampaikan dengan program-programnya yang sangat luar biasa. Jadi hadirnya kami di sini adalah untuk keumatan, dan yang mendukung program-program kita ini adalah pasangan calon yang barusan diucapkan oleh Dr. Rizky tadi yang sangat luar biasa. Nah, Prabowo. Jadi alhamdulillah ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir bagian dari rangkaian acara ini. Hal besar yang sudah kami rencanakan untuk kedepannya, untuk majelis taklim, untuk ibu-ibu perwita, karena memang program MCMI ini akan turun ke majelis taklim, ke perwita yang tentunya sudah dikoordinasikan oleh seluruh ketua tim koordinator kecamatan masing-masing.
dan nanti akan ada teknis bagaimana cara kerja ketika kita berada di lapangan yang segera akan disampaikan, sekaligus kita deklarasi merah putih. Ini bukan tentang agama siapa, karena ketiga calon pasangan ini sama-sama beragama Muslim. Tidak ada bersentuhan secara akidah, tidak ada bersentuhan secara agama, tinggal siapa pilihan kita. Dan hari ini MCMI adalah yang siap mendukung Bapak Prabowo dan Gibran menjadi presiden 2024-2029. Satu putaran, siapa Ibu? Siapa Ibu? Nanti seminggu ke depan kami akan bawa untuk tingkat Sumatera Utara, dan yang ada di sini di Serdang ini pertama ini ya, ini pertama. Untuk tingkat Sumatera Utara mungkin seminggu ke depan itu semua kabupaten kota, dan yang hadir hari ini diundang lagi. Nah, mau diundang Bu? Mau aja Bu, gak ada pertimbangan. Mau aja Bu? Mau. Kayak gini kan saudara gitu ya, mau ya. Masalah, nampak udah yakin dia. Ada yang di depan ini MCMI, orang yang penuh cinta ya. Nah, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedepannya bisa lebih mantap lagi, ibu-ibu bisa tetap ikut program MCMI yang pastinya Bapak Ibu kita sesuai dengan hadis Nabi, bagaimana kita termasuk ke dalam, saya pribadi Bu ya, bisa termasuk dalam 7 golongan yang mendapatkan syafaat Allah nanti di akhirat. Saya sejak kecil sudah ikut remaja masjid, Budi Luhur, BKM desa, BKM kecamatan. Begitu saya sudah nggak remaja lagi, saya menjadi pemuda, saya ikut pemuda masjid, BKPMI, diamanakan di LBPK. Setelah pemuda ini udah hilang, habis mau hilang masa pemuda saya, maka saya ikut masyarakat cinta masjid Indonesia yang usia ini tidak ada batasan. Baik, itu saja Bapak Ibu, kita akhiri seminar kita ini. Mohon untuk simbolis memberikan sertifikatnya, dan kami mohonkan ini kita masuk kepada sesi deklarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Ustaz Sekabupaten Deli Serdang menyatakan sikap siap mendukung dan menangkan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Kami siap bekerja dan mendukung kemenangan calon presiden dengan nomor 2. Kami siap mengawal pemilu yang damai dan jujur menuju Indonesia maju. Takbir, takbir. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Takbir, takbir. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, takbir. Iya, dimohon juga Bapak Ibu yang berpartisipasi